Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 572. Gelagah Putih dan Rarawulan yang sudah sering menghadap di dalam kepatihan sudah tahu benar kemana mereka harus pergi. Keduanya pun kemudian masuk lewat pintu Seketheng sebelah kanan dan kemudian lewat longkangan masuk ke Serambi kanan. Nampaknya Ki Patih Mandaraka masih berada di dalam. Karena itu mereka pun harus menunggu beberapa saat. Ki Patih sudah kelihatan terlalu tua, bisik Rarawulan. Ki Patih memang sudah tua. Mungkin meskipun tidak terpaut banyak, Ki Patih sudah lebih tua dari Ki Gede Menoreh, yang juga sudah kelihatan tua sekali. Dan yang juga sudah kelihatan sangat tua adalah Ki Demang Sangkal Putung. Yang Maha Agung mengaruniai umur panjang kepada mereka. Ki Gede Pemanahan, bahkan putranya Kanjeng Panembahan Senapati sudah lebih dahulu dipanggil Yang Maha Agung. Pembicaraan mereka pun segera terputus ketika Ki Patih Mandaraka memasuki Serambi itu. "Sudah lama kalian menunggu?" bertanya Ki Patih. "Belum, Ki Patih. Kami memasuki gerbang kota ketika matahari sampai ke puncak." Ki Patih pun mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, "Kalian tentu berangkat pagi-pagi sekali dari tanah perdikan Menoreh." "Kami memang berangkat pagi-pagi. Tetapi kami kehilangan waktu di penyeberangan Kali Praga." Ki Patih pun mengangguk-angguk ketika Gelagah Putih menceritakan apa yang ditemuinya di Kali Praga. "Baiklah," berkata Ki Patih kemudian. "Kalian beristirahat di sini dan malam nanti bermalam di sini pula. Nanti malam aku akan menyampaikan perintah kepada kalian, apa yang harus kalian lakukan." Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk hormat. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun menjawab, "Sandika, Ki Patih." Gelagah Putih dan Rarawulan tidak baru sekali itu bermalam di kepatihan. Karena itu maka rasa-rasanya mereka sudah terbiasa. Ketika Ki Patih memanggil seorang abdi agar menunjukkan bilik bagi Gelagah Putih dan Rarawulan, maka keduanya pun segera mengundurkan diri dari Serambi. "Beristirahatlah. Aku juga akan beristirahat. Aku sudah terlalu tua, sehingga aku harus banyak beristirahat. Tubuhku ternyata tidak dapat aku kendalikan sesuka hatiku," berkata Ki Patih sambil tersenyum. Di luar sadarnya Gelagah Putih mengangkat wajahnya menatap Ki Patih yang memang sudah nampak semakin tua. Meskipun demikian sinar mata Ki Patih masih tetap bercahaya. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan telah berada di dalam sebuah bilik yang berada di bagian belakang gandok sebelah kanan, menghadap ke longkangan. Dari bilik itu Gelagah Putih dan Rarawulan dapat melihat longkangan yang diatur dengan manis. Beberapa batang pohon bunga tumbuh bergerombol menurut jenisnya. Ada bunga berwarna merah, putih, ungu dan berwarna-warni. Ada beberapa batang pohon anggrek yang menempel pada batang pohon yang sudah terpotong. Bunganya berwarna kuning berbintik-bintik. "Aku kerasan tinggal di sini," desis Rarawulan. "Jika kelak aku menjadi patih di Mataram, kita juga akan membangun taman seperti ini." "Ah, Kakang. Kenapa harus menunggu setelah menjadi patih? Apakah rakyat kebanyakan tidak berhak membangun sebuah taman? Kakang memang tidak pernah tertarik pada keindahan. Jika kelak kita mempunyai rumah sendiri dan tidak lagi tinggal bersama Kakang Agung Sedayo, kita dapat membuat taman. Tetapi agaknya Kakang lebih suka tidur di waktu luang daripada mengatur taman." Gelagah Putih tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, hari itu Gelagah Putih dan Rarawulan berada di kepatihan. Mereka berada di antara para abdi yang sibuk melakukan tugas mereka masing-masing di halaman belakang. Tetapi Gelagah Putih dan Rarawulan tidak dapat makan bersama para abdi, karena bagi mereka telah disiapkan makan di tempat tersendiri. Ketika kemudian malam turun, setelah Gelagah Putih dan Rarawulan mandi dan berbenah diri, maka Ki Patih Mandaraka telah memanggil mereka untuk menghadap di Serambi. Gelagah Putih dan Rarawulan sadar bahwa mereka akan menerima perintah langsung dari Ki Patih Mandaraka, tanpa melampaui salah seorang senapati. Ketika Gelagah Putih dan Rarawulan memasuki Serambi, Ki Patih sedang duduk menghadapi hidangan makan malam. Dengan ramah Ki Patih itu pun kemudian berkata, "Marilah, Gelagah Putih dan Rarawulan. Kita akan makan bersama." Keduanya sebenarnya merasa sangat segan untuk makan bersama Ki Patih Mandaraka. Karena itu maka Rarawulan pun berkata, "Terima kasih, Ki Patih. Biarlah kami makan malam di belakang saja." Ki Patih tertawa pendek. Katanya, "Aku sudah mengira bahwa kalian tentu akan segan makan malam bersamaku.
Tetapi aku sengaja melakukannya, karena sambil makan aku akan menceritakan sebuah dongeng kepada kalian. Orang-orang tua memang berpesan jangan bicara selagi makan, karena jika terjadi gangguan di tenggorokan, seseorang akan dapat tersedak dan bahkan terbatuk-batuk. Tetapi makan sambil berbicara justru akan dapat menambah selera, sehingga makan pun akan menjadi bertambah banyak. Gelagah Putih dan Rarawulan pun tertawa pula. Bahkan dengan demikian mereka pun tidak dapat menolak lagi untuk makan bersama Ki Patih Mandaraka. Demikianlah, selagi makan malam, Ki Patih pun menyelingi dengan sebuah cerita tentang seorang yang berilmu sangat tinggi, yang pada saat terakhir telah meninggalkan pertapaannya di kaki Gunung Merapi. Pertapa itu telah pergi ke timur, berkata Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih dan Rarawulan mendengarkan cerita itu dengan saksama. Mereka sudah mengira bahwa tugas yang akan dibebankan kepada mereka tentu berhubungan dengan orang yang diceritakan itu. Orang itu mengaku dirinya sebagai lembu peteng dari Panembahan Senapati. Orang itu mengaku sakit hati karena Panembahan Senapati tidak pernah lagi menghubungi ibunya, apalagi dirinya. Karena itu maka orang itu pun telah bertapa di lereng Gunung Merapi di sisi sebelah timur. Tetapi ternyata ia tidak sekedar bertapa, tetapi ia sudah menghimpun banyak orang untuk dijadikan muridnya. Kepada mereka, orang itu mengaku bahwa ia adalah putra Kanjeng Panembahan Senapati. Tetapi karena ia tidak sependapat dengan Kanjeng Panembahan Senapati tentang cara memerintah Mataram, maka ia merasa lebih baik menyingkir. Ki Patih Mandaraka itu pun berhenti sejenak. Ia pun minum seteguk. Agaknya sambal lombok goreng dengan udang laut itu agak terlalu pedas baginya. Marilah, makanlah. Jangan hanya mendengarkan ceritaku saja. Gelagah Putih dan Rarawulan pun menjawab hampir bersamaan. Iya, Ki Patih. Sebenarnya lah bahwa nasi sayur dan lauk pauknya yang dihidangkan sangat menarik. Ikan, daging, telur, sayur kangkung dan sambal lombok goreng dengan udang laut yang terhitung besar-besar. Namun Gelagah Putih sempat juga bertanya. Tetapi apakah benar orang itu lembu peteng dari Panembahan Senapati? Tentu bukan. Ki Patih Mandaraka menggeleng. Panembahan Senapati tidak pernah menerlantarkan putra-putranya. Aku adalah pemomongnya sejak Panembahan Senapati masih remaja. Aku mengenalnya dengan baik. Aku mengenal istri-istrinya dan anak-anaknya. Orang yang mengaku putra Panembahan Senapati itu justru bukan putranya. Orang itu pun tidak dapat menunjukkan siapakah ibunya. Katanya ibunya meninggal ketika ia masih remaja. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil bergumam. Orang itu telah membuat cerita palsu. Ya. Tetapi menurut laporan yang aku terima, orang itu memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Apalagi setelah ia menjalani laku di lereng timur Gunung Merapi itu. Gelagah Putih dan Rarawulan mendengarkan setiap kata Ki Patih Mandaraka itu dengan seksama, sehingga mereka memang sedikit sekali menyuapi mulut mereka. Adapun tugas kalian, Gelagah Putih dan Rarawulan, menemukan orang itu. Satu kemungkinan, orang itu akan melanjutkan laku yang dijalaninya di daerah timur. Gelagah Putih dan Rarawulan menarik nafas panjang. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun bertanya. Apakah ada sedikit petunjuk yang dapat kami pakai sebagai landasan pencarian kami, Ki Patih? Ki Patih tersenyum. Katanya. Nanti aku akan melanjutkan ceritaku. Sekarang kita selesaikan makan malam kita. Gelagah Putih dan Rarawulan berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka melanjutkan makan mereka. Demikian pula Ki Patih Mandaraka yang ternyata masih kepedasan. Namun akhirnya mereka pun selesai. Dua orang abdi telah menyingkirkan mangkuk yang kotor serta membersihkan tempat itu. Baru kemudian Ki Patih serta Gelagah Putih dan Rarawulan melanjutkan pembicaraan mereka. Gelagah Putih dan Rarawulan. Sebenarnya kami tidak mempunyai petunjuk yang dapat memberikan arah pencarian kalian. Tetapi ada satu peristiwa yang mungkin mempunyai hubungan dengan kepergian orang itu ke timur. Peristiwa apa Ki Patih? Seperti kita mencemaskan keselamatan Kanjeng Pangeran Puger saat berangkat ke Demak pada saat Ki Sabalintang masih berkeliaran di berbagai tempat, karena itu kita memberikan pengawalan sebaik-baiknya. Meskipun akhirnya Ki Sabalintang berhasil menyusup dan mempengaruhi beberapa orang senapati Demak sehingga timbul ketegangan antara Demak dan Mataram. Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang, Sinuhun Mataram telah menetapkan Pangeran Jayaraga untuk memangku jabatan kepemimpinan di Panaraga.
Apakah orang yang pergi ke timur itu mungkin akan mengganggu perjalanan Pangeran Jayaraga? Tidak. Pangeran Jayaraga sudah berada di Panaraga. Demikian Pangeran Jayaraga ditetapkan memegang pimpinan pemerintahan di Panaraga, maka orang yang mengaku putra Panembahan Senapati itu menghilang, dan menurut beberapa keterangan telah pergi ke timur. Apakah ada hubungan antara orang itu dengan Pangeran Jayaraga? Jika orang itu mengaku putra Panembahan Senapati, maka ia adalah saudara laki-laki Pangeran Jayaraga. Mungkin orang itu tidak akan mengganggu Pangeran Jayaraga. Tetapi orang itu dapat membuat cerita-cerita aneh yang sengaja untuk mempengaruhi sikap Pangeran Jayaraga. Tetapi bukankah Pangeran Jayaraga seorang yang sudah matang berpikir dan bertindak, sehingga ia tidak akan mudah terpengaruh oleh siapapun juga? Ya. Memang tidak mudah untuk mempengaruhi Pangeran Jayaraga. Tetapi mungkin dengan pengakuannya itu ia akan dapat mempengaruhi orang lain di sekitar Pangeran Jayaraga itu. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk, sementara Ki Patih itu berkata selanjutnya. Tetapi ini pun baru dugaan. Mungkin orang itu sama sekali tidak menyentuh Pangeran Jayaraga. Atau bahkan orang itu tidak pergi ke timur sebagaimana keterangan yang sempat aku dengar. Ki Patih, bertanya Gelagah Putih kemudian. Siapakah nama orang yang mengaku putra Panembahan Senapati itu? Ia menyebut namanya Pangeran Renapati. Tetapi sebagai pertapa ia menamakan diri Ki Singawana. Bahkan mungkin ia mempunyai sebutan yang lain lagi, desis Rarawulan. Ya, mungkin sekali. Tetapi ciri orang itu tubuhnya tinggi besar, berkulit sawo matang, tetapi nampak bersih, sehingga ia pantas menyebut dirinya seorang bangsawan. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk pula. Sedangkan Ki Patih berkata selanjutnya. Gelagah Putih dan Rarawulan. Sebenarnya lah bahwa aku sendiri belum pernah bertemu dengan orang itu. Tetapi aku bertemu dengan orang yang melakukan pengamatan khusus atas orang itu. Selain orang itu bertubuh tinggi besar dan berkulit sawo matang, sinar matanya nampak tajam, bagaikan langsung menusuk sasarannya. Sikap dan gaya bicaranya sareh dan tenang. Bahkan kadang-kadang terasa lembut. Ketika ia berada di lereng timur Gunung Merapi, wajahnya pun nampak bersih. Tidak ada selembar kumis dan jenggotnya. Tetapi kumis dan jenggot itu dapat tumbuh dalam waktu singkat, sehingga wajah itu akan dapat segera terlindung oleh lebatnya kumis, cambang dan jenggot. Ciri-ciri yang Ki Patih sebutkan, bagi kami lebih penting dari nama orang itu. Mudah-mudahan kami dapat menemukannya. Mula-mula kami akan berada di sekitar keberadaan Pangeran Jayaraga. Mudah-mudahan orang itu juga berusaha untuk dapat menyentuh Pangeran Jayaraga. Baiklah, Gelagah Putih dan Rarawulan. Aku tahu bahwa tugas ini adalah tugas yang berat bagi kalian. Meskipun orang itu tidak memiliki banyak pengikut sebagaimana Ki Sabalintang, tetapi aku kira orang ini tidak kalah berbahayanya dengan Ki Sabalintang itu. Pengakuannya bahwa Panembahan Senapati telah menerlantarkan ibunya dan dirinya sendiri, telah membayangkan sikap permusuhannya. Tentu bukan dendam karena ibu dan dirinya sendiri diterlantarkan. Tentu ada alasan yang lebih selain dendam itu sendiri. Ya, Ki Patih. Orang itu tentu tidak dapat mendendam Panembahan Senapati, karena alasan bahwa ibu dan dirinya sendiri diterlantarkan adalah alasan yang dibuat-buat. Kecuali jika ada seorang perempuan yang membohonginya. Seorang perempuan yang mengaku dirinya telah diterlantarkan oleh Panembahan Senapati, sehingga dendam itu bagi orang yang mengaku Pangeran Renapati itu adalah satu kebenaran. Dengan demikian maka perempuan itulah yang telah membuat kesaksian dusta yang harus dikutuk. Ya, Ki Patih. Dan perempuan itu adalah ibu orang yang mengaku sebagai Pangeran Renapati itu. Gelagah Putih dan Rarawulan menarik nafas panjang. Mereka harus terjun ke tepian sungai untuk mencari sebutir pasir di atasnya, di antara tebaran pasir yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Gelagah Putih dan Rarawulan akan dapat menghubungkan kepergian Pangeran Renapati ke timur itu bersamaan atau dalam waktu yang terhitung dekat dengan penugasan Pangeran Jayaraga di Panaraga. Namun jika dusta itu datang dari ibu Pangeran Renapati, maka perempuan itu sudah tidak ada lagi. Karena menurut orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati itu mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Demikianlah, malam itu Ki Patih Mandaraka telah memberikan keterangan sejauh diketahuinya tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Bahkan Ki Patih dapat memberikan sedikit gambaran tentang ilmunya yang tinggi. Bahwa Pangeran Renapati memiliki berbagai macam ilmu yang kini sudah jarang dikenal lagi.
Gelagah Putih dan Rara Wulan. Aku belum bermaksud memerintahkan kalian berangkat besok pagi. Aku ingin kau melengkapi bekalmu sebelum kau melawat ke timur. Aku harus yakin bahwa kau dan Rara Wulan memiliki ilmu yang mantap untuk melaksanakan tugasmu itu. Apa yang harus kami lakukan, Ki Patih? Aku tahu bahwa ilmumu sudah menjadi semakin meningkat. Tetapi aku masih ingin mengamati langsung ilmu kalian berdua di sanggar. Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun mereka merasakan satu kebanggaan, bahwa Ki Patih langsung sangat memperhatikan bekal mereka untuk menjalankan tugas mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan, berkata Ki Patih kemudian. Jika tugas ini aku bebankan kepadamu, bukan maksudku untuk menjerumuskan kalian ke dalam tugas yang sangat berat. Tetapi justru karena aku tidak percaya kepada orang lain, bahkan kepada para prajurit yang berpangkat lebih tinggi dari pangkatmu. Apalagi prajurit-prajurit yang mendapat wisuda bersama kalian. Jika aku menugaskan kalian, maka aku berpengharapan bahwa kalian akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ki Patih, bertanya Gelagah Putih. Jika kami sudah menemukan orang itu, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menangkapnya dan membawa pulang ke Mataram? Apa pula yang harus kami lakukan, jika kami temui orang itu pada saat orang itu tidak membuat kesalahan apapun, bahkan orang itu melakukan kebaikan bagi sesamanya? Bawa orang itu kembali ke Mataram. Jika ia berbuat kebaikan dan tidak pantas dihukum, maka orang itu harus kau ajak dengan cara yang baik. Aku yakin bahwa ia tidak akan menolak. Tetapi jika sebaliknya, maka terserah caramu agar kau dapat membawanya pulang. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menarik nafas panjang. Tetapi Gelagah Putih masih juga bertanya. Ampun Ki Patih, bahwa kami tidak dengan cepat tanggap akan tugas kami. Kami masih ingin bertanya, apa yang harus kami lakukan jika Pangeran Renapati yang mungkin melakukan tindak kejahatan itu menolak untuk pergi bersama kami kembali ke Mataram? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat aku selalu saja memilih kalian berdua untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Kalian akan melakukan tugas kalian dengan teliti. Kalian akan melihat sasaran kalian dari segala kemungkinan. Hal seperti itu jarang dilakukan oleh orang lain. Yang aku tahu, selain kau, kakak sepupumu yang berada di tanah perdikan menoreh itulah yang juga berbuat demikian. Mungkin cara pandang kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian saling mempengaruhi. Tetapi karena kakak sepupumu itu lebih tua, maka sikapnya lah yang lebih banyak mempengaruhi sikapmu. Gelagah Putih tidak menyahut. Justru kepalanya menunduk dalam-dalam. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa sifat dan sikap Ki Rangga Agung Sedayu banyak mempengaruhi sikapnya. Bahkan pandangan kehidupannya terasa sangat berpengaruh padanya pula. Untunglah bahwa pengaruh itu bukan pengaruh yang buram. Gelagah Putih, berkata Ki Patih kemudian. Pada dasarnya aku ingin membersihkan nama Panembahan Senapati yang telah dipergunakan oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Tentu saja pengakuan Pangeran Renapati itu tidak sah. Jika ia berbuat sesuatu yang tidak terpuji dengan menyangkutkan nama Panembahan Senapati, maka pengaruh perbuatannya itu akan memercik pula pada nama Panembahan Senapati, pada keturunannya dan bahkan akan mengotori semua gelar yang dilakukan oleh Mataram. Sementara itu, salah seorang putra Panembahan Senapati akan berada dan memangku pemerintahan di Panaraga. Karena itu, kau akan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan setelah kau mengamati langsung apa yang telah dilakukannya. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa banyak kemungkinan akan dihadapinya. Orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu dapat saja langsung mengganggu kedudukan Pangeran Jayaraga. Tetapi ia juga dapat berlaku sebaliknya, mendukung dan membantunya, tetapi dengan pamrih tertentu. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dengan mengaku sebagai saudara tua Adipati Panaraga, sehingga tidak ada yang berani mencegah perbuatannya itu. Namun ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Patih Mandaraka pun berkata, Gelagah Putih dan Rara Wulan, malam sudah larut. Beristirahatlah. Mungkin kalian merasa letih. Tetapi yang jelas merasa letih adalah aku sendiri. Wadahku sudah menjadi semakin rapuh. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mohon diri untuk pergi ke biliknya. Selamat tidur kalian berdua. Terima kasih, Ki Patih. Namun keduanya tidak segera dapat tidur di biliknya.
Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berbicara tentang berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati, yang mengaku putra Lembu Peteng dari Panembahan Senapati. Putra yang seakan-akan disingkirkan dari lingkungan istana dan tidak mendapat kedudukan sebagaimana putra Panembahan Senapati yang lain. Bahkan tidak diakuinya sebagai putranya. Dengan demikian, banyak pula kemungkinan yang harus kita lakukan, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. Kita dapat menentukan apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat apa pula yang telah dilakukan oleh Pangeran Renapati. Sungguh satu tugas yang tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Meskipun demikian, tentu ada landasan berpikir Ki Patih Mandaraka bahwa kita harus melacak Pangeran Renapati. Bahwa ia mengaku putra Panembahan Senapati yang diasingkan itu sudah satu kesalahan. Sikap dan perbuatannya pada saat Pangeran Renapati itu bertapa di lereng timur Gunung Merapi tentu sudah mengandung celah, sehingga karena itu maka perjalanannya ke timur pun harus dilacak. Ya. Justru pada saat Pangeran Jayaraga mendapat tugas di Panaraga. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan itu pun berkata, "Untunglah bahwa kita tidak pergi bersama Ki Jayaraga. Namanya akan dapat menyaingi nama Pangeran Jayaraga yang mendapat tugas di Panaraga itu." Ki Jayaraga tentu lebih senang berada di sawah daripada harus menjadi seorang pemimpin pemerintahan. Hidupnya sudah menyatu dengan lumpur serta diwarnai oleh hijaunya tanaman di sawah. Jika Ki Jayaraga itu dipisahkan dengan bulak-bulak persawahan, maka ia akan berduka sepanjang umurnya. Rara Wulan tersenyum. Katanya, "Ya. Hidupnya sudah lekat dengan sawah, ladang dan pategalan. Sudahlah. Kita akan beristirahat. Jika aku tidak salah dengar, kita harus berada di sanggar besok. Karena itu kita sebaiknya segera tidur." Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Sejenak kemudian keduanya pun telah membaringkan dirinya. Gelagah Putihlah yang telah tertidur lebih dahulu. Terdengar nafasnya mengalir dengan teratur. Sementara wajahnya nampak tenang seakan-akan tidak ada lagi beban yang dipikulnya. Kakang berhasil meletakkan semua bebannya dan tidur dalam kedamaian, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Ia pun kemudian memejamkan matanya pula. Sesaat kemudian Rara Wulan pun telah tertidur dengan nyenyaknya pula. Pagi-pagi sekali keduanya telah terbangun. Semalam mereka dapat tidur nyenyak tanpa terbangun sama sekali, sehingga dengan demikian tubuh mereka pun terasa menjadi segar. Namun ternyata keduanya tidak selalu dapat tidur nyenyak seperti malam itu. Kadang-kadang mereka tidak segera dapat melepaskan beban perasaan yang mereka usung, sehingga mereka menjadi gelisah di pembaringan. Di dalam kepatihan, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat melakukan kerja apa-apa di pagi hari. Semua pekerjaan sudah dilakukan oleh para abdi. Oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan itu sehari-hari. Jika Gelagah Putih dan Rara Wulan melakukan sesuatu, maka seorang abdi akan menjadi kebingungan karena ia kemudian tidak mengerjakan apa-apa. Karena itu Gelagah Putih tidak dapat menimba air untuk mengisi pakiwan, karena abdi yang bertugas sudah melakukannya. Rara Wulan juga tidak dapat membantu menyapu halaman. Seorang abdi justru melarangnya agar ia tidak melakukannya. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bergantian mandi lalu berbenah diri. Ketika mereka turun ke longkangan, mereka justru melihat Ki Patih Mandaraka memasuki pintu longkangan dari halaman depan. Sambil mengangguk hormat Gelagah Putih pun bertanya. "Ki Patih Mandaraka sudah bangun pula sepagi ini." "Setiap hari aku bangun pagi-pagi sekali. Menjelang fajar aku sudah berjalan-jalan di halaman depan, kadang-kadang aku berjalan mengelilingi kepatihan beberapa kali. Di dini hari terasa udara yang segar telah menyegarkan tubuh kita pula." "Ya, Ki Patih. Agaknya kalian berdua juga bangun pagi-pagi sekali. Nampaknya kalian sudah mandi dan berbenah diri." "Ya, Ki Patih. Kami memang sudah mandi. Suatu kebiasaan yang baik. Nah, sekarang kalianlah yang akan berjalan-jalan di sekeliling kepatihan ini. Akulah yang akan mandi. Silahkan, Ki Patih." Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian masuk ke serambi samping, sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan keluar dari pintu longkangan dan turun ke halaman. Beberapa buah lampu minyak masih menyala. Seorang prajurit di gardu para prajurit yang bertugas sedang memadamkan lampu minyak di sudut gardu. Sementara yang lain pun sedang berbenah diri. Pada saat matahari terbit akan berlangsung pergantian tugas dari para prajurit itu.
Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian sempat berjalan-jalan di sekeliling dalam kepatihan. Mereka melihat-lihat pertamanan yang asri. Beberapa jenis pohon bunga yang langka. Demikian pula beberapa jenis pohon buah-buahan. Ketika mereka sampai di Seketheng, mereka melihat di tangga serambi, batu hitam yang merupakan bagian dari tangga itu berlubang-lubang sebesar jari. "Kenapa?" bertanya Rarawulan. "Raden Rangga." "Kenapa dengan Raden Rangga?" Raden Rangga yang duduk di tangga ini menunggu kesempatan bertemu dengan Ki Patih, mempergunakan waktunya yang terasa menjemukan itu dengan melubangi batu hitam itu. "Dengan apa Raden Rangga melubangi batu itu?" "Dengan jari-jarinya." "Dengan jari-jarinya?" bisik Rarawulan. "Ya, dengan jari-jarinya." Tindakannya itu dianggap salah oleh Ki Patih Mandaraka, karena Raden Rangga telah menunjukkan kelebihannya untuk menyombongkan dirinya. Karena itu maka Ki Patih pun berkata kepada Raden Rangga, "Bukankah batu-batu itu keras, Wayah?" Ternyata setelah itu batu itu menjadi lebih keras, sehingga Raden Rangga tidak dapat lagi melakukannya. Karena itulah maka satu-satunya orang yang dianggap memiliki ilmu lebih tinggi dari Raden Rangga adalah Ki Patih Mandaraka. Bagaimana dengan Panembahan Senapati sendiri? Kanjeng Panembahan Senapati juga seorang yang tidak ada tandingnya. Tetapi sulit untuk mengatakan siapakah yang lebih tinggi ilmunya, Panembahan Senapati atau Raden Rangga. Tetapi sebagai seorang putra, Raden Rangga sangat menghormati dan bahkan sangat takut kepada ayahandanya. Rarawulan mengangguk-angguk. Namun terasa bulu-bulunya meremang ketika ia memperhatikan batu hitam yang menjadi seperti sarang lebah dengan lubang-lubang sebesar jari. Keduanya pun kemudian beranjak meninggalkan tempat itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara Ki Patih Mandaraka. Wayah Rangga yang melakukan permainan yang mendebarkan itu. Ilmunya memang sangat tinggi dan bahkan rumit. Sulit untuk dapat mengenalinya. Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera berbalik. Sambil mengangguk hormat, Gelagah Putih pun menyahut, "Kami sedang mengaguminya Ki Patih." "Gelagah Putih," berkata Ki Patih kemudian, "kau adalah kawan bermain Wayah Rangga pada masa itu. Karena itu maka setelah kau sendiri mencapai satu tataran ilmu yang tinggi, kau tentu dapat menggali kembali pengenalanmu atas ilmunya dengan penglihatan yang berbeda, karena landasan ilmumu sendiri sudah cukup tinggi." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Selama ini ia memang tidak berusaha untuk menilai kembali pengenalannya atas ilmu Raden Rangga yang rumit itu, yang kadang-kadang tidak dapat dimengertinya. Namun kadang-kadang terasa sangat mengejutkan dan sulit untuk ditelusuri caranya berpikir sehingga dapat tumbuh gagasan-gagasan yang terasa aneh di dalam unsur-unsur gerak ilmunya, sehingga orang lain sulit untuk menanggapinya. "Baiklah," berkata Ki Patih Mandaraka. "Bukankah kau sedang melihat-lihat lingkungan kepatihan?" "Ya, Ki Patih." Ki Patih itu pun kemudian menghilang di serambi, sementara Gelagah Putih dan Rarawulan masih berdiri termangu-mangu. Tanpa sengaja keduanya memperhatikan sekali lagi batu hitam di tangga pintu serambi samping itu. Berlubang-lubang seperti sarang lebah. Ternyata jika dikehendaki pada waktunya, jari-jari Raden Rangga dapat menjadi kokoh melampaui besi baja. Namun sejenak kemudian, keduanya pun meninggalkan batu yang berlubang-lubang seperti sarang lebah itu. Keduanya pun keluar dan longkangan dan berjalan di halaman samping yang terhitung luas. Beberapa batang pohon sawo kecik membuat halaman itu menjadi sangat teduh di siang hari. Sedangkan halaman itu sendiri nampak bersih. Yang nampak hanyalah jalur-jalur sapu lidi dan 1-2 tapak kaki. Menjelang matahari terbit, seorang abdi menemui Gelagah Putih dan Rarawulan yang berada di halaman belakang, di bawah sebatang pohon belimbing lingir yang sedang berbuah. Buahnya yang kekuning-kuningan menempel pada batang pohon belimbing itu. Di siang hari terik, belimbing lingir itu tentu terasa segar sekali. Abdi yang menemui Gelagah Putih dan Rarawulan itu diperintahkan oleh Ki Patih untuk memanggil Gelagah Putih dan Rarawulan untuk menghadap di serambi samping. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah menghadap. Kembali mereka merasa sangat segan, karena Ki Patih mengajak mereka untuk makan pagi. "Kami tidak terbiasa makan pagi, Ki Patih," berkata Gelagah Putih. "Aku juga tidak terbiasa," jawab Ki Patih sambil tersenyum. "Tetapi nanti kita akan berada di sanggar. Mungkin sampai sore hari, sehingga kita sekarang makan pagi sekaligus makan siang." Gelagah Putih dan Rarawulan pun hanya dapat tersenyum pula.
Setelah makan pagi, Ki Patih pun telah bercerita banyak tentang Raden Rangga hingga saat meninggalnya. Selama dalam perjalanan, kau akan sempat mengenang Raden Rangga, Gelagah Putih. Kau pun dapat bercerita kepada istrimu pengalamanmu selama kau kesana kemari bersama Raden Rangga. Pengembaraan kalian yang kadang-kadang kalian lakukan dengan alasan yang tidak sebagaimana para pengembara yang lain, tentu dapat menjadi cerita yang menarik. Baru kemudian setelah mereka cukup beristirahat setelah makan, maka Ki Patih pun berkata, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Agaknya matahari sudah memanjat naik. Marilah kita pergi ke sanggar. Aku ingin melihat kalian berdua sekarang berada di tataran yang mana. Mereka bertiga pun kemudian bangkit berdiri. Ki Patih pun kemudian membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan ke sanggar tertutup di halaman belakang kepatihan. Sanggar Ki Patih Mandaraka jauh berbeda dengan sanggar-sanggar yang pernah dikenalnya. Agaknya sanggar Ki Patih Mandaraka itu pun belum lama diperbaharui, dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang lebih banyak dan lebih beraneka. Berbagai jenis senjata berada di sudut sanggar serta disangkutkan di dinding, sekaligus merupakan hiasan yang memberikan sentuhan kebanggaan tersendiri. Kenali sanggar ini lebih dahulu, berkata Ki Patih. Nanti kita akan segera mulai, mumpung masih pagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian melihat-lihat isi sanggar itu. Mereka mengamati beberapa jenis senjata. Kemudian berbagai macam peralatan yang ada. Dari palang-palang bambu, tonggak-tonggak dari yang besar sampai yang kecil dengan ketinggian yang tidak sama, sampai ke ayunan yang terdiri dari tambang sabut dan ijuk, pasir, kerikil dan berbagai jenis bebatuan. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi heran. Ki Patih Mandaraka sudah menjadi semakin tua. Tetapi sanggarnya justru menjadi semakin lengkap. Sementara putra-putra dan menantunya semuanya sudah tinggal di rumah mereka masing-masing. Mereka jarang sekali dan hampir tidak pernah datang ke dalam kepatihan untuk mengasah ilmu mereka. Bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah akrab dengan Raden Rangga. Di luar sadarnya, Ki Patih Mandaraka memang pernah berdesah, justru karena putra-putranya tidak ada yang dapat mewarisi ilmu sebagaimana yang dimilikinya. Meskipun mereka berilmu tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kelebihan dari para senapati yang lain di Mataram. Menurut Ki Patih Mandaraka, mereka tidak dapat diperbandingkan dengan Gelagah Putih. Bahkan dengan istrinya, Rara Wulan. Karena itu, untuk tugas-tugas yang sangat penting Ki Patih Mandaraka, justru lebih percaya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, meskipun mereka tidak lebih dari prajurit baru, daripada kepada putra-putranya. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang tidak mendapatkan jawabnya tentang sanggar yang menjadi semakin lengkap itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan, berkata Ki Patih Mandaraka kemudian. Setelah kalian cukup beristirahat setelah makan, maka marilah kita akan mulai perlahan-lahan. Aku akan menjadi penonton yang baik, karena aku sudah terlalu tua untuk ikut bermain. Meskipun jantungku tetap saja bergejolak, tetapi wadahku tidak dapat aku paksa lagi. Baik, Ki Patih. Sahut Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Sekarang bersiaplah. Gelagah Putih pun segera membenahi pakaiannya. Disingsingkannya lengan bajunya serta kain panjangnya. Demikian pula Rara Wulan, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya. Aku ingin melihat kalian bermain seorang-seorang lebih dahulu. Tidak dengan senjata. Baru kemudian aku akan melihat kalian berdua bermain bersama. Baik, Ki Patih. Jawab keduanya. Ikat pinggangmu itu masih ada padamu, bertanya Ki Patih Mandaraka. Masih, Ki Patih. Ikat pinggang itu akan selalu ada padaku. Kapan saja. Bagus. Kau masih bersenjata selendangmu, Rara Wulan, berkata Ki Patih pula. Ya. Ki Patih. Wulan melanjutkan pembicaraan mereka. Nah, sekarang aku minta Gelagah Putih bermain lebih dahulu. Baru kemudian Rara Wulan. Setelah itu kalian akan bermain bersama-sama. Gelagah Putih pun kemudian segera mempersiapkan diri di tengah-tengah sanggar yang luas itu. Perlahan-lahan ia mulai bergerak. Tangannya terangkat ke depan, sementara kedua kakinya sedikit merendah pada lututnya. Demikianlah, Gelagah Putih pun mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Mula-mula perlahan-lahan, namun semakin lama semakin cepat dan bertenaga. Ayunan tangan dan kaki Gelagah Putih mulai menimbulkan arus udara ke sekitarnya. Ki Patih Mandaraka memperhatikannya dengan seksama. Bahkan kemudian setiap unsur gerak pun tidak luput dari penilaiannya.
Demikianlah, beberapa saat kemudian maka permainan Gelagah Putih pun telah meningkat semakin tinggi. Semakin lama Gelagah Putih pun semakin menunjukkan betapa ia benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun tidak setingkat dengan ilmu Raden Rangga yang sulit diamati, namun ilmu Gelagah Putih pun merupakan ilmu yang sangat tinggi. Sementara itu Ki Patih Mandaraka pun meyakini bahwa di samping ilmu yang diungkapkannya pada waktu itu, Gelagah Putih tentu masih memiliki ilmu pamungkasnya. Ki Patih Mandaraka adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, meskipun Gelagah Putih masih belum melontarkan ilmu pamungkasnya, namun Ki Patih Mandaraka telah dapat membayangkan seberapa tinggi tingkat ilmu pamungkas Gelagah Putih itu. Tetapi lebih dari itu, ada di antara unsur gerak Gelagah Putih yang sangat rumit. Namun unsur itu dapat dikenalnya. Unsur gerak itu adalah unsur gerak aliran sebuah perguruan yang sudah lama tidak terdengar namanya. Namun unsur gerak itu memang merupakan unsur gerak dalam tataran yang sangat tinggi dalam olah kanuragan. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih telah melepaskan ilmunya sampai tuntas, selain ilmu pamungkasnya. Demikian cepatnya Gelagah Putih bergerak, sehingga sulit diikuti dengan mata kewadagan. Kakinya yang berloncatan itu seakan-akan tidak menyentuh tanah, sehingga Gelagah Putih itu bagaikan terbang berkeliling. Ternyata kemampuannya yang saling mendukung itu membuatnya seakan-akan dapat terbang. Tenaga yang timbul dari lontaran serangannya yang dilambari ilmunya menjadi sangat kuat, sehingga udara yang bergetar pun rasa-rasanya menjadi panas. Luar biasa, desis Ki Patih Mandaraka. Rara Wulan, berkata Ki Patih pula. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun Ki Patih pun kemudian memberikan isyarat agar Gelagah Putih mulai menyusut ilmunya, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Sambil menarik dan melepaskan nafas panjang, Gelagah Putih pun kemudian mengangguk hormat kepada Ki Patih Mandaraka. Luar biasa. Aku tidak memujimu hanya karena kau ada di hadapanku, tetapi ternyata ilmumu sudah menjadi semakin mantap. Terima kasih, Ki Patih. Aku belum akan memberikan penilaianku lebih dahulu. Aku sekarang minta Rara Wulan juga menunjukkan kemampuannya. Rara Wulan menarik nafas panjang. Tetapi ia pun sudah siap untuk memenuhi permintaan Ki Patih Mandaraka sebagaimana baru saja dilakukan oleh Gelagah Putih. Ternyata Rara Wulan pun telah membuat Ki Patih Mandaraka berbangga. Perempuan yang telah menjadi istri Gelagah Putih itu pun memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Meskipun masih juga ada jarak antara kemampuannya dengan kemampuan Gelagah Putih, tetapi kemampuan Rara Wulan yang ditunjukkan kepada Ki Patih itu sulit untuk ditandingi. Beberapa unsur gerak yang nampak pada ilmu Gelagah Putih nampak pula pada ilmu Rara Wulan yang nyaris sama, meskipun dibangun di atas alas yang berbeda. Ki Patih Mandaraka menggelengkan kepalanya ketika ia pun melihat betapa Rara Wulan dapat bergerak sangat cepat pula. Seperti Gelagah Putih, kaki Rara Wulan seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Sambaran angin pada setiap gerak tubuhnya pun terasa memancarkan tenaga yang kuat dan memanasi udara di sekitarnya. Keduanya telah menekuni ilmu yang sudah jarang terdapat di bumi Mataram, berkata Ki Patih Mandaraka di dalam hatinya. Tetapi ilmu yang sudah jarang dikenal itu justru akan dapat menjadi senjata yang sangat berbahaya. Unsur-unsur geraknya akan dapat mengejutkan lawan-lawan mereka, jika mereka terpaksa harus mempergunakannya. Wayah Rangga juga sering mengejutkan lawan-lawannya karena unsur-unsur geraknya yang tidak dikenal sama sekali oleh lawannya, atau bahkan tidak diduga sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang berkesan seenaknya saja, namun menimbulkan akibat yang sangat menyulitkan lawannya. Sementara itu unsur-unsur gerak Gelagah Putih yang sudah jarang dikenal itu juga dapat menimbulkan kejutan bagi lawan-lawannya, karena mereka tidak memperhitungkan dan bahkan tidak menduga sebelumnya, berkata Ki Patih di dalam hatinya. Demikianlah, Rara Wulan telah menunjukkan kepada Ki Patih Mandaraka kemampuannya yang sangat tinggi. Sebagai seorang perempuan yang masih terhitung muda, maka Rara Wulan agaknya telah mendahului orang-orang terbaik. Beberapa saat kemudian, setelah Ki Patih Mandaraka sempat memperhatikan ilmu Rara Wulan dari berbagai sisi, maka Ki Patih telah mengisyaratkan agar Rara Wulan perlahan-lahan menghentikan permainannya yang sangat menarik itu. Demikianlah. Setelah mereka beristirahat sejenak, Ki Patih Mandaraka pun mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri di tengah-tengah sanggar itu. Aku ingin melihat kalian berdua berlatih bersama. Aku ingin melihat kalian memanfaatkan peralatan sanggar yang ada,
sehingga aku dapat melihat kecepatan gerak serta keterampilan kalian sepenuhnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa Ki Patih Mandaraka benar-benar ingin meyakinkan dirinya, bahwa orang yang dipilihnya untuk menyelesaikan tugas khusus yang berat itu tidak salah. Karena itu maka Gelagah Putih dan Rara Wulan sadar pula bahwa mereka harus bersikap jujur, agar Ki Patih Mandaraka mendapat penilaian yang benar atas diri mereka. Jika mereka kemudian menumpahkan kemampuan dan ilmu mereka, sama sekali bukan dimaksudkan untuk menyombongkan diri, tetapi mereka berniat untuk membuka diri apa adanya. Apakah mereka memang pantas untuk mengemban tugas itu atau kurang memenuhi syarat? Nah, berkata Ki Patih Mandaraka. Lakukan. Aku ingin melihat seutuhnya. Tentu saja bukan ilmu pamungkas kalian berdua, karena tanpa menyaksikan pun aku sudah dapat memperhitungkannya, atas dasar pengamatanku atas ilmu kalian yang sempat kalian perlihatkan kepadaku. Demikianlah, keduanya pun segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Meskipun pakaian mereka telah menjadi basah oleh keringat, tetapi keduanya masih nampak segar. Tenaga mereka rasa-rasanya masih tetap utuh sebagaimana mereka baru mulai. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun mulai berloncatan. Mula-mula mereka bergerak perlahan-lahan, namun semakin lama menjadi semakin cepat. Selapis demi selapis mereka pun meningkatkan ilmu mereka. Beberapa saat kemudian keduanya telah terlibat dalam permainan yang mendebarkan. Rasa-rasanya mereka tidak sedang berlatih bersama. Tetapi rasa-rasanya keduanya benar-benar telah terlibat dalam pertarungan yang sangat seru. Bahkan keduanya pun telah berloncatan dan saling menyerang di atas patok-patok yang tidak sama besar dan tingginya. Bahkan sekali-sekali mereka pun telah berayun saling memburu. Sambil berputar di udara, mereka pun berloncatan dari tali ayunan dan jatuh di tanah dengan lunak, seperti seekor kucing yang meloncat dari atas atap rumah. Sementara itu benturan-benturan telah terjadi. Tenaga mereka pun menjadi berlipat dengan lambaran tenaga dalam. Rasa-rasanya sanggar yang luas itu telah terguncang oleh getar serta hentakan-hentakan mereka. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Ia merasa puas dengan tingkat ilmu kedua orang suami istri yang akan mendapat kepercayaan melawat ke timur, untuk menemukan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Untuk beberapa saat lamanya Gelagah Putih dan Rara Wulan menunjukkan kemampuan mereka. Mereka pun telah menggelar unsur-unsur gerak yang paling rumit setelah mereka tuntas menjalani laku yang mereka pelajari dari kitab yang mereka dapatkan dari Kiai Namaskara. Beberapa saat kemudian, Ki Patih pun memberikan isyarat agar mereka menghentikan permainan mereka. Sementara keduanya menenangkan pernafasan mereka, Ki Patih pun kemudian duduk di atas sebuah amben bambu di dalam barak itu. Baru sejenak kemudian setelah pernafasan mereka menjadi tenang kembali, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah duduk pula di amben bambu itu. Luar biasa, desis Ki Patih. Kami merasa tersanjung karena pujian Ki Patih. Aku tidak sekadar memuji kalian berdua. Aku merasa kagum bahwa kalian memiliki ilmu dari aliran yang sudah lama tidak muncul ke permukaan. Maksud Ki Patih? Aku tidak tahu dari siapa kalian mempelajari ilmu itu. Tetapi dahulu, pada masa-masa yang sudah lama lampau, ada seorang berilmu sangat tinggi. Ia merasa sangat kecewa bahwa tidak ada orang yang pantas untuk mewarisi ilmunya. Setiap orang yang dipanggilnya untuk menjadi muridnya ternyata sangat mengecewakan orang tua itu, sehingga akhirnya orang tua itu hilang dari pergaulan. Hilang bersama ilmunya yang sangat tinggi. Pada waktu aku masih remaja, aku mengenal serba sedikit tentang ilmu itu, karena seorang kawanku dengan sombong selalu memamerkan bahwa unsur ilmu yang dimiliki itu adalah unsur ilmu dari seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun ilmu yang dikuasainya ternyata baru permukaannya saja. Ketika aku melihat kalian berdua dengan unsur gerak yang bersumber dari aliran ilmu yang sama, maka baru aku menyadari bahwa sebenarnya lah ilmu itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Kami berdua belajar dari beberapa orang guru, Ki Patih. Unsur yang manakah yang Ki Patih maksudkan dengan aliran ilmu yang sangat tinggi? Aliran itu aku kenal dengan nama Namaskara. Sumber ilmu yang sangat tinggi itu adalah seseorang yang bernama Namaskara. Tetapi ia tidak pernah mempunyai seorang murid pun yang pernah berguru sampai tuntas kepadanya. Karena itu, ketika aku melihat kalian menunjukkan unsur-unsur gerak dari aliran ilmu Namaskara, aku menjadi heran. Bagaimana mungkin kau dapat mempelajari ilmu itu sampai tuntas? Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak.
Orang yang masih saja diliputi rahasia itu pernah berpesan kepadanya bahwa ia sebaiknya tidak mengatakan kepada siapapun tentang ilmu serta kitabnya. Tetapi seperti Kirangga Agung Sedayu, Ki Patih Mandaraka adalah perkecualian. Karena itu maka ketika Ki Patih bertanya sekali lagi tentang ilmu Namaskara itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian menceritakannya dari awal sampai akhir. Mereka pun telah bercerita tentang berbagai macam laku yang harus dijalaninya. Bahkan tapangidang yang mereka lakukan di tengah-tengah hutan. Ki Patih Mandaraka mendengarkan cerita Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan sungguh-sungguh. Sekali-sekali dahinya berkerut, namun kemudian ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Cerita Gelagah Putih dan Rara Wulan sedemikian jelas dan terperinci, sehingga seakan-akan Ki Patih Mandaraka itu melihat dua dunia di rumah Kiai Namaskara yang jauh berbeda, bahkan berlawanan. Ki Patih seakan-akan juga melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan menjalani laku sehingga mereka benar-benar dapat menguasai ilmu dari aliran Namaskara, meskipun sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi muridnya dalam dunia nyata. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi murid Kiai Namaskara berdasarkan pada kitab yang ada pada mereka, yang mereka ketemukan di reruntuhan rumah Kiai Namaskara. Tetapi karena kesungguhan mereka, maka mereka telah mampu menyerap ilmu Kiai Namaskara itu sampai tuntas. Bahkan sampai pada ilmu pamungkasnya, yang mereka beri lama Aji Namaskara. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan benar-benar orang yang memenuhi syarat untuk mengemban tugas melawat ke timur, untuk mencari orang yang menamakan dirinya Pangeran Renapati. Seorang yang tiba-tiba saja hilang dari padepokannya, demikian nama Pangeran Jayaraga disebut-sebut akan memangku jabatan penguasa di Panaraga. Karena itu maka Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian tanpa ragu-ragu lagi berkata, "Kalian akan berangkat besok pagi. Tidak ada orang yang lebih baik dari kalian yang akan dapat melakukan tugas ini." Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya menundukkan kepalanya. Kepercayaan itu adalah satu kehormatan bagi mereka berdua. Melawat ke arah matahari terbit langit nampak bersih ketika malam mulai turun. Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di atas amben kayu panjang di longkangan yang telah ditata menjadi taman yang asri meskipun tidak terlalu luas. Mereka masih memperbincangkan tugas yang dibebankan kepada mereka. Besok pagi mereka akan berangkat untuk menunaikan tugas itu. Perjalanan yang panjang. Kita belum tahu, kita akan berjalan sampai kemana, berkata Gelagah Putih. Ya. Tetapi tentu akan menarik. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Kita akan bertamasya ke arah matahari terbit. Tetapi jangan bermimpi bahwa kita akan dapat menjenguk Cakrawala dan melihat di mana matahari itu beristirahat di malam hari. Rara Wulan tertawa. Katanya, jika tidak ada gawar di Cakrawala, kita akan dapat terdorong terjun ke dalam ketiadaan yang sunyi. Namun sejenak kemudian, seorang abdi telah mempersilahkan keduanya untuk pergi ke longkangan. Keduanya pun kemudian bangkit berdiri dan pergi ke Serambi. Sudah waktunya makan malam, desis Gelagah Putih. Ya. Agaknya Ki Patih minta agar kita makan malam bersamanya lagi. Lebih enak makan di belakang. Kita tidak perlu segan-segan lagi. Kita dapat makan sampai kita benar-benar kenyang. Kalau nasi yang disediakan hanya sedikit, tentu aku yang tidak kebagian. Keduanya pun tertawa tertahan karena mereka sudah berada di pintu Serambi samping. Sebenarnya lah bahwa Ki Patih Mandaraka mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk makan bersama. Namun agaknya Ki Patih tidak hanya ingin sekedar makan bersama. Mungkin Ki Patih masih mempunyai beberapa pesan sebelum besok pagi Gelagah Putih dan Rara Wulan itu berangkat. Sebenarnya lah setelah mereka makan, serta mangkuk-mangkuk yang kotor sudah disingkirkan, Ki Patih Mandaraka masih memberikan banyak pesan. Ki Patih masih menyebut beberapa ciri orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Mungkin orang itu menyamar. Jika sebelumnya ia tidak memelihara kumis, cambang dan jenggot, mungkin di timur ia mulai memeliharanya. Mungkin dengan ciri dan pertanda yang tidak ada sebelumnya atau menghapus yang pernah ada. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Namun Ki Patih Mandaraka tidak hanya memberikan pesan tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati, yang juga sering menyebut dirinya Ki Singawana. Tetapi Ki Patih Mandaraka juga memberikan beberapa petunjuk bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ki Patih telah memberitahukan beberapa kelemahan yang masih terselip dalam ilmu Ki Namaskara.
Di samping itu, ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan menceritakan bahwa mereka juga sedang menjalani laku sebagaimana diajarkan oleh Kirangga Agung Sedayu, untuk meningkat daya tahan tubuh sehingga dapat meningkat sebagaimana ilmu kekebalan tubuh, Ki Patih Mandaraka justru telah memberikan beberapa petunjuk untuk mempercepat laku yang dijalaninya, serta tingkat ilmu kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Kirangga benar, berkata Ki Patih Mandaraka. Kalian adalah orang-orang yang sudah memiliki landasan ilmu yang sangat tinggi, sehingga kalian akan lebih mudah menjalani laku dan menguasai ilmu kekebalan tubuh. Karena itu, aku yakin bahwa pada saat kalian sampai ke daerah di sekitar Panaraga, maka kalian benar-benar sudah menguasai ilmu kekebalan tubuh itu. Apalagi karena kalian sudah beberapa kali menjalani laku pati geni, maka kali ini kalian akan dapat menjalaninya tanpa mengalami kesulitan apa-apa. Ya, Ki Patih. Kami akan melakukannya, desis Gelagah Putih. Malam itu Ki Patih Mandaraka telah memberikan pesan-pesan terakhirnya. Agar Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat lebih banyak mengenali Pangeran Renapati, maka Ki Patih Mandaraka menganjurkan agar Gelagah Putih dan Rara Wulan singgah di lereng timur Gunung Merapi. Bukankah Jati Anom juga berada di lereng sebelah timur Gunung Merapi? Kalian dapat singgah dan menemui Ki Tumenggung Untara. Mungkin Ki Tumenggung Untara juga mempunyai bahan yang dapat mendukung tugas-tugasmu. Ya, Ki Patih. Agaknya kami akan singgah di Jati Anom. Selain di Barak Kakang Untara, aku pun dapat singgah di padepokan kecil Ayah Widura. Jika saja Kakang Untara dan Ayah mempunyai keterangan yang dapat membantu tugas kami. Mungkin juga Swandaru. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi agaknya Swandaru tidak terlalu banyak memperhatikan lingkungan di luar dirinya dan lingkungannya. Meskipun demikian, jika justru orang itulah yang memasuki lingkungan Swandaru, mungkin Swandaru akan dapat memberikan keterangan serba sedikit tentang orang yang mengaku Pangeran Renapati, putra Panembahan Senapati. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Patih Mandaraka pun kemudian telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan beristirahat. Besok pagi-pagi mereka akan berangkat menjalankan tugas mereka. Mereka akan pergi ke timur untuk melacak seorang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati, namun yang juga bernama Ki Singawana, yang sebelumnya berada di sebuah perguruan di lereng sebelah timur Gunung Merapi. Malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan benar-benar memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Mereka memang merasa letih, sehingga karena itu maka mereka pun berusaha untuk segera dapat tidur. Besok pagi-pagi mereka akan berangkat meninggalkan Kepatihan. Seperti biasanya Gelagah Putih dan Rara Wulan bangun pagi-pagi sekali. Mereka langsung bergantian pergi ke Pakiwan dan kemudian berbenah diri. Ketika langit menjadi semakin terang, mereka berdua telah dipanggil oleh Ki Patih untuk menghadap ke Serambi. Ternyata di Serambi telah disediakan makan pagi bagi keduanya. Nasi, sayur, dan lauknya agaknya masih hangat. Makanlah. Mereka tidak menolak, karena mereka sadar bahwa tidak ada gunanya untuk menolaknya. Ki Patih sendiri, bertanya Gelagah Putih. Aku tidak akan kemana-mana. Karena itu aku dapat makan pagi nanti setelah matahari naik. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian sibuk menyuapi mulut mereka. Setelah beberapa kali mereka makan bersama Ki Patih, maka rasa-rasanya mereka tidak lagi terlalu segan. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan makan cukup banyak, karena mereka akan menempuh perjalanan cukup jauh. Mereka akan pergi ke sisi timur Gunung Merapi. Namun agaknya Gelagah Putih dan Rara Wulan akan pergi menemui Untara lebih dahulu sebelum mereka mulai dengan pencariannya atas orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Apalagi orang yang menyebut Pangeran Renapati itu sendiri sudah tidak ada di perguruannya itu. Pada saat Gelagah Putih dan Rara Wulan makan, Ki Patih Mandaraka pun telah memberikan pertanda khusus bagi mereka berdua, di samping timang keprajuritan mereka. Timang yang sudah dibuat khusus bagi para prajurit sandi. Namun dalam tugas khususnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mendapat pertanda yang khusus pula, yang dapat dipergunakan untuk minta bantuan pasukan yang manapun juga dan di bawah kepemimpinan siapapun juga. Jika ada prajurit Mataram yang menolaknya, maka laporkan kepadaku, siapakah mereka itu. Baik, Ki Patih, sahut Gelagah Putih. Setelah makan pagi, serta setelah Ki Patih merasa cukup memberikan pesan-pesan dan petunjuk-petunjuknya, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah minta diri meninggalkan Kepatihan. Kami mohon doa restu Ki Patih.
Semoga kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik, sehingga kami dapat membawa orang yang Ki Patih maksudkan ke Mataram. Demikianlah Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mulai dengan pengembaraannya. Ketika Ki Patih memberikan bekal uang, Gelagah Putih mengatakan bahwa bekalnya yang terdahulu masih sisa cukup banyak. Kalian adalah pasangan yang masih muda dan belum mempunyai anak, sehingga kalian belum mengusung beban kebutuhan. Sebaliknya mereka yang sudah mempunyai beban bagi keluarganya, justru cenderung untuk mengatakan bahwa bekal yang dibawanya masih kurang. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya tertawa saja. Namun Ki Patih pun agak memaksa agar mereka menerima bekal yang diberikannya. Kalian akan mengembara untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebaiknya kalian bawa bekal kalian masing-masing. Mungkin kalian akan melakukan tugas kalian terpisah. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membawa bekal yang diberikan kepada mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah membawa bekal mereka masing-masing. Jika mereka terpisah yang satu dengan yang lain karena tugas mereka, maka mereka telah membawa bekal mereka sendiri-sendiri. Keduanya meninggalkan kepatihan pada saat matahari terbit. Di hari pertama itu jarak perjalanan mereka tidak terlalu jauh. Jarak ke Jati Anom lewat jalan pintas hampir sama jauhnya dengan jarak perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang kota, langit pun nampak cerah. Masih terdengar kicau burung liar di pepohonan. Sementara jalan pun sudah menjadi ramai. Ada yang sedang berjalan ke pasar, namun ada yang sudah pulang. Yang lain pergi ke sawah sambil memanggul cangkul. Beberapa kali keduanya berpapasan dengan beberapa pedati yang agaknya membawa berbagai macam dagangan ke pasar. Karena hari masih pagi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak merasa perlu tergesa-gesa. Mereka berjalan mengikuti jalan yang banyak dilalui orang. Tetapi semakin jauh mereka dari pintu gerbang, maka terasa jalan pun menjadi semakin lengang. Namun di sawah, para petani pun sibuk melakukan kerja mereka masing-masing. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memasuki jalan pintas di kaki Gunung Merapi. Gelagah Putih berjalan di kaki Gunung Merapi dari sisi selatan berputar ke sisi timur. Meskipun jalannya turun naik, tetapi jaraknya lebih dekat daripada mereka menempuh jalan yang lebih ramai lewat Prambanan, menyeberang Kali Opak, kemudian setelah melewati Taji dan beberapa padukuhan serta Bulak Panjang, sebelum sampai ke Sangkal Putung, berbelok ke kiri ke arah kaki Gunung Merapi dari arah timur. Terasa angin yang sejuk mengusap tubuh mereka di panasnya sinar matahari. Namun udara di kaki Gunung Merapi terasa segar. Gelagah Putih dan Rara Wulan sekali-sekali berjalan di pinggir hutan pegunungan yang lebat. Namun kemudian mereka pun melewati daerah pertanian yang subur. Sawah yang terbentang luas tidak pernah mengalami kekeringan di segala musim. Padukuhan-padukuhan yang mereka lewati pun nampaknya merupakan padukuhan-padukuhan yang kehidupan rakyatnya nampak agak baik. Tanah mereka yang subur telah mendukung kesejahteraan mereka, sehingga mereka dapat hidup pantas meskipun tidak berlebihan. Gelagah Putih dan Rara Wulan berharap bahwa di tengah hari mereka sudah mendekati Jati Anom. Apakah kita akan pergi ke tempat Kakang Untara lebih dahulu, atau ke padepokan ayah? Bertanya Rara Wulan. Kita akan berbicara tentang seorang pertapa, sahut Gelagah Putih. Jika demikian, lebih baik kita bertemu ayah saja lebih dahulu. Mungkin ayah lebih memperhatikan keberadaan Pangeran Renapati atau juga yang disebut Ki Singawana daripada Kakang Untara, yang perhatiannya tentu lebih banyak ditujukan kepada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keprajuritan. Baiklah. Kita pergi ke padepokan saja lebih dahulu. Baru nanti malam atau besok kita menemui Kakang Untara. Mungkin ada baiknya kita singgah di Sangkal Putung. Sudah agak lama kita tidak bertemu dengan Kakang Suandaru dan Mbokayu Pandanwangi, sejak kita pulang dari Demak. Demikianlah, keduanya pun langsung menuju ke padepokan kecil di Jati Anom, yang dihuni oleh Ki Widura serta beberapa orang cantrik yang jumlahnya tidak banyak. Namun agaknya Ki Widura memilih cantrik-cantriknya memiliki kemampuan lebih daripada sekedar jumlahnya banyak. Apalagi tanah pendukung padepokan kecil itu juga tidak terlalu luas, meskipun Ki Demang di Jati Anom sudah memberikan isyarat bahwa Ki Widura dapat memperluas tanah dukungan bagi padepokannya, dengan membuka hutan di sebelah utara Jati Anom, tidak terlalu jauh dari Lemah Cengkar yang menurut kata orang dihuni oleh harimau putih. Namun agaknya Ki Widura masih menganggap belum waktunya untuk memperluas padepokannya. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memilih jalan yang langsung menuju ke padepokan.
Mereka sengaja menghindari barak pasukan Untara, karena mereka baru akan singgah kemudian. Jika ada prajurit Untara yang mengenalnya, maka ia harus memberikan berbagai macam alasan untuk disampaikan kepada Untara, bahwa mereka masih belum dapat singgah hari itu. Pada saat matahari turun, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah sampai di depan gerbang padepokannya. Sebelum ia memasuki gerbang, dua orang cantrik yang sedang membersihkan dinding padepokan telah melihatnya dan dengan tergesa-gesa mendatanginya. "Selamat datang, Gelagah Putih dan Rarawulan," berkata kedua cantrik itu hampir berbareng. Gelagah Putih dan Rarawulan tertawa. Dengan nada tinggi Gelagah Putih bertanya, "Bagaimana keadaan kalian dan seisi padepokan ini?" "Semuanya baik-baik saja," jawab seorang di antara mereka. "Apakah ayah ada?" Ada. Baru saja Ki Widura melihat-lihat tanaman di halaman padepokan kami. Ada beberapa tanaman pohon bunga yang baru kami tanam 2 hari yang lalu." Gelagah Putih dan Rarawulan itu kemudian memasuki pintu gerbang padepokan yang terbuka. Sementara seorang di antara kedua cantrik itu beranjak sambil berkata, "Aku akan memberitahukan kepada Ki Widura." Seorang lagi telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Rarawulan naik ke pendapa bangunan utama padepokan itu. Sejenak kemudian pintu peringgitan bangunan utama padepokan itu pun terbuka. Ki Widura muncul dari ruang dalam sambil tersenyum. Orang tua itu nampak gembira menyaksikan Gelagah Putih dan Rarawulan datang berdua mengunjunginya. Sambil duduk di peringgitan itu Ki Widura pun berkata, "Aku sudah merindukan kalian. Rasa-rasanya kalian sudah sangat lama tidak mengunjungi padepokan ini." "Maaf, Ayah. Kesibukan itu datang beruntun. Kami berdua juga baru saja mengikuti latihan-latihan bagi calon prajurit khusus." "Prajurit Sandi. Jadi kalian sekarang menjadi prajurit?" "Ya, Ayah." "Berdua?" "Ya, Ayah." Widura tertawa. Katanya, "Aku adalah bekas prajurit. Tetapi sepengetahuanku, baru kalian suami istri yang berdua menjadi prajurit." Gelagah Putih dan Rarawulan pun tertawa. Sementara Widura berkata selanjutnya, "Apakah kalian bersama-sama mengikuti pendadaran, kemudian bersama-sama memasuki penempaan bagi para calon prajurit, dan kemudian diwisuda bersama-sama?" "Ya, Ayah," sahut Gelagah Putih, sementara Rarawulan hanya tersenyum-senyum saja. Gelagah Putih pun kemudian sempat menceritakan dengan singkat bagaimana ia menjadi prajurit bersama dengan istrinya. Menceritakan latihan-latihan yang telah mereka lakukan. Kemudian pendadaran di saat terakhir, dan semua itu diakhiri dengan wisuda. Baru kemudian mereka mendapat tugas langsung dari Ki Patih Mandaraka. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya ada juga pengaruh dari kedudukan kakak-kakakmu, Untara dan Agung Sedayu." "Semoga tidak, Ayah. Kami berdua telah menjalani pendadaran yang justru sangat khusus." "Apakah kalian juga menemui kesulitan? Bukankah kalian memiliki bekal yang lebih dari yang diperlukan untuk menjadi seorang prajurit?" "Ada juga, Ayah." Sikap seorang perwira yang sangat menentukan di lingkungan para calon prajurit itu. Tetapi syukurlah bahwa kami dapat mengatasinya. "Apakah masih ada kesulitan yang lain?" "Masih, Ayah." Rarawulanlah yang menjawab. "Apa?" "Yang paling menyulitkan bagiku adalah saat-saat mandi. Apalagi jika ada yang mendahului bangun pagi-pagi. Sedangkan di sore hari, aku selalu saja gelisah menjelang saat-saat mandi." Widura tertawa berkepanjangan, sedangkan Rarawulan pun berkata, "Ternyata persoalan mandi itu bagiku lebih rumit dari saat-saat aku menjalani laku Tapangidang. Tapangidang aku lakukan di hutan. Selain Kakang Gelagah Putih, yang ada hanyalah binatang-binatang hutan. Sedangkan saat aku mengikuti latihan-latihan menjelang ditetapkan menjadi prajurit, aku berada di satu barak yang semuanya terdiri dari laki-laki." Ki Widura masih saja tertawa. Katanya kemudian di sela-sela tertawanya, "Semakin berat laku yang harus kau tempuh, maka hasilnya tentu akan lebih baik." "Ya, Ayah," jawab Rarawulan. Pembicaraan mereka pun terhenti. Seorang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan. "Silahkan, Kakang Gelagah Putih dan Bokayu Rarawulan," cantrik itu mempersilahkan. "Terima kasih," sahut keduanya hampir bersamaan. Ki Widura pun kemudian telah mempersilahkan mereka juga. "Minumlah. Makanlah."
Hanya makanan macam itu yang ada di padepokan ini. Bukankah sejak kecil aku senang sekali makan pondoh dengan dendeng ragi? Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian menghirup minuman hangat dan sepotong pondoh jagung dengan dendeng ragi. Sementara itu di ruang dalam, seorang cantrik telah mempersiapkan hidangan makan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Setelah semuanya siap, maka cantrik itu telah menghadap Ki Widura untuk memberitahukan bahwa makan bagi tamu mereka sudah siap. Silahkan makan dahulu, berkata Ki Widura kemudian. Perjalanan kalian cukup panjang. Bukankah kalian tidak singgah di kedai di sepanjang perjalanan kalian dari Mataram? Tidak, Ayah. Di Mataram kami sudah makan pagi. Ki Patih telah menyediakan makan pagi khusus bagi kami. Nah, sekarang silahkan makan siang. Pondoh jagung itu telah membuat kenyang. Bukankah kau baru makan sepotong, sahut Ki Widura. Gelagah Putih tersenyum, sementara Ki Widura berkata. Pada masa kecilnya, Gelagah Putih selalu memegang 2 potong. Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Rara Wulan pun tertawa tertahan-tahan pula. Demikianlah, sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun telah dipersilahkan untuk makan di ruang dalam. Bagaimana dengan ayah? Bertanya Gelagah Putih. Aku baru saja makan, sahut Ki Widura. Tetapi meskipun Ki Widura tidak makan, namun ia duduk menunggui Gelagah Putih dan Rara Wulan makan. Sambil makan Gelagah Putih serba sedikit telah mengatakan, tugas apakah yang harus diembannya sehingga ia harus melawat ke timur. Baru setelah Gelagah Putih dan Rara Wulan selesai makan, serta mereka duduk kembali di peringgitan, Gelagah Putih pun mulai bertanya tentang orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati. Apakah ayah mengenalnya? Aku belum mengenalnya secara pribadi, Gelagah Putih. Tetapi aku tahu bahwa di lereng Gunung Merapi arah timur, jadi di arah kita sekarang ini, bertapa seorang yang dikenal bernama Pangeran Renapati. Ia adalah putra Panembahan Senapati yang tersingkir, sehingga orang itu harus berusaha melupakan sakit hatinya kepada ayahandanya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah ayah tahu sikap pribadinya? Ki Widura itu pun termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata. Seperti sudah aku katakan, Gelagah Putih, bahwa secara pribadi aku tidak mengenalnya. Tetapi menurut pendengaranku, Pangeran Renapati, karena ia merasa seorang keturunan langsung dari Panembahan Senapati, maka ia telah membuat jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Di padepokannya ia bersikap seperti seorang penguasa, sehingga setiap orang yang berada di padepokannya sangat takut dan menghormatinya. Menurut pendengaranku, ayah, Pangeran Renapati adalah orang yang ramah. Ia juga menyebut dirinya Ki Singawana. Memang ada yang mengatakan bahwa Pangeran Renapati adalah seorang yang ramah. Tetapi di balik keramahannya, ia adalah seorang yang mempunyai harga diri sangat tinggi. Ia bersikap ramah karena ia ingin mendapat pujian dari orang-orang yang mengenalnya. Keramahannya bukan keramahan yang tulus. Ayah, berkata Gelagah Putih kemudian. Menurut Ki Patih Mandaraka, Pangeran Renapati yang mengaku putra Lembu Peteng dari Panembahan Senapati itu telah berbohong. Ia bukan putra Panembahan Senapati. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, memang mudah sekali mengaku putra Panembahan Senapati untuk satu kepentingan tertentu. Tidak akan ada orang yang berusaha membuktikannya. Apalagi para muridnya serta orang-orang yang tinggal di sekitar padepokannya. Demikian ia mendengar bahwa pemimpin padepokan itu adalah putra Panembahan Senapati, maka orang-orang di sekitarnya pun segera berlutut untuk menyembahnya. Sekarang Pangeran Renapati itu meninggalkan padepokannya. Ya. Pangeran Renapati sedang bepergian untuk waktu yang tidak ditentukan. Ayah. Pada saat itu Kanjeng Sinuhun di Mataram telah menugaskan Pangeran Jayaraga untuk memimpin pemerintahan di Panaraga. Sementara itu orang yang mengaku Pangeran Renapati itu pun telah meninggalkan padepokannya pula. Ki Patih menduga bahwa kepergian orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati itu ada hubungannya dengan penugasan Pangeran Jayaraga di Panaraga? Ya. Meskipun hanya sekedar dugaan. Bahkan dugaan yang diwarnai oleh keraguan-raguan. Jika saja kepergian Pangeran Renapati itu dilandasi oleh kemauan yang baik, syukurlah. Tetapi jika sebaliknya, maka ia dapat mengacaukan pemerintahan Pangeran Jayaraga. Gelagah Putih, berkata Ki Widura. Untuk tugas itu, kau memang harus mempunyai bahan dari padepokan Pangeran Renapati. Untuk itu kau perlu waktu sehari 2 hari.
Bukankah tugasmu tidak harus selesai besok atau lusa? Agaknya kau mempunyai waktu yang agak longgar. Ya, ayah. Aku akan tinggal di sini sehari 2 hari. Aku juga akan menghubungi Kakang Untara. Mungkin Kakang Untara mempunyai beberapa keterangan tentang Pangeran Renapati atau yang juga menyebut dirinya Ki Singawana. Bagus. Kau dapat berbicara dengan para prajurit dalam tugas sandi yang bertugas dalam kesatuan yang dipimpin oleh kakakmu Untara. Mungkin mereka sudah mendapatkan beberapa keterangan tentang pangeran itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menemui Kakang Untara. Bukankah kau tidak tergesa-gesa? Kau tidak perlu pergi menemui Untara sekarang. Mungkin besok atau lusa. Beristirahatlah di padepokan ini barang sepekan. Kau tidak akan terlambat. Gelagah Putih tersenyum sambil berpaling kepada Rara Wulan. Sebenarnya kita senang sekali beristirahat di sini barang sepekan. Tetapi jika Ki Patih mengetahui bahwa kita ada di sini sampai sepekan, maka kenaikan pangkat kita akan tertunda 100 pekan. Kalian berdua sudah tidak memerlukan pangkat lagi. Yang kalian perlukan adalah tugas-tugas yang penting, seperti yang kau lakukan sekarang. Tetapi tugas-tugas itu tidak dibatasi waktu. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Dengan nada tinggi Gelagah Putih berkata, jika kami tidak menjadi prajurit, maka waktu istirahat kami akan jauh lebih panjang. Ki Widura pun tertawa pula. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan memang tidak memutuskan untuk pergi menemui Ki Tumenggung Untara hari itu. Mereka masih ingin istirahat di padepokan kecil yang sejuk itu. Berbincang dengan para cantrik yang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun yang dengan sangat tekun melakukan kewajibannya. Baik kewajiban mereka sebagai murid yang sedang menuntut ilmu, maupun kewajiban mereka sebagai cantrik yang memelihara dan mencukupi kebutuhan padepokan mereka. Ketika kemudian senja turun, maka beberapa orang cantrik yang terhitung sudah berada dalam tataran yang tinggi memasuki sanggar padepokan sebagaimana biasanya. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang kebetulan berada di sanggar itu, minta izin kepada Ki Widura untuk menyaksikan para cantrik tertua itu berlatih. Baik, jawab Ki Widura. Tidak ada keberatan apa-apa. Aku yakin bahwa kalian tidak akan mencuri aliran yang ada di perguruan ini, karena Gelagah Putih termasuk salah satu murid utama Kiai Gringsing. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Padepokan itu adalah padepokan yang didirikan oleh Kiai Gringsing, tetapi murid-murid utamanya justru tidak berada di padepokan itu. Ki Rangga Agung Sedayu, Swandaru dan kemudian Gelagah Putih. Hanya Ki Widura, yang umurnya paling tua di antara mereka namun adalah murid utama yang termuda dari Kiai Gringsinglah yang tetap berada di padepokan serta melestarikannya. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu yang dikuasai oleh Ki Widura tidak hanya ilmu yang diturunkan oleh Kiai Gringsing. Namun Ki Widura pun telah berusaha untuk mengisi ilmu dari aliran yang satu dengan aliran yang lain. Tentu saja dengan mempelajari sifat dan watak dari ilmu itu, sehingga yang disatukan adalah ilmu yang karena sifat dan wataknya dapat luluh yang satu dengan yang lain, saling mengisi dan saling mendukung tanpa menimbulkan gejolak. Beberapa saat kemudian, para cantrik itu pun mulai berlatih. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri saja di pinggir sambil memperhatikan latihan yang semakin lama menjadi semakin seru. Para cantrik itu telah menunjukkan kecepatan gerak mereka serta kekuatan tenaga dalam mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Murid-murid Ki Widura telah menjadi semakin perkasa. Mereka telah menjadi orang-orang yang berilmu tinggi. Nampaknya Widura benar-benar telah menempa beberapa orang muridnya untuk menjadi orang-orang terbaik, yang pada suatu saat nanti keluar dari padepokan kecilnya. Seperti yang sering dikatakan bahwa Widura tidak terlalu memikirkan jumlahnya. Tetapi ia lebih memikirkan kedalaman murid-muridnya menguasai ilmunya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun ikut bangga melihat perkembangan perguruan yang semula dipimpin oleh Kiai Gringsing itu. Dalam keadaan yang gawat, Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat saja minta bantuan mereka. Dengan jumlah yang kecil, mereka dapat memiliki kekuatan yang besar. Bahkan mungkin lebih besar dari sekelompok prajurit yang jumlahnya 2 kali lipat. Namun ketika latihan para murid dari tataran yang sudah tinggi di padepokan itu selesai, maka tiba-tiba saja seorang di antara mereka ada yang berkata, sekarang giliran Kakang Gelagah Putih dan Bokayu Rara Wulan. Bersambung ke bab 573.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.